Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hafiz Malikfala dari kelas IF3A. Di sini saya akan memenuhi tugas struktur data dan saya akan menjelaskan tentang quicksort. Quicksort. Apa itu quicksort? Algoritma quicksort adalah salah satu algoritma sorting modern yang cukup populer. Metode dari algoritma ini adalah divide and conquer, bagi dan kuasai, di mana sebuah list akan dibagi menjadi dua bagian berdasarkan pivot, yaitu elemen yang lebih kecil dari pivot dan elemen yang lebih besar dari pivot. Lalu elemen tersebut dibagi kembali dengan menggunakan pivot baru sampai semua elemen berhasil disorting. Lalu pivot. Pivot adalah elemen krusial dan algoritma quicksort jika salah memilihnya, maka algoritma yang dijalankan tidak akan secepat yang kita inginkan. Jadi dengan kata lain, pivot ini menentukan performa dari algoritma ini. Ada 3 cara memilih pivot, yaitu pivot berasal dari elemen pertama atau akhir dari sebuah list. Pivot jenis ini bisa kita gunakan apabila list yang akan disusun memiliki angka yang benar acak, dan sebaliknya pivot jenis ini sangat buruk jika kita memiliki list yang sebagian atau sepenuhnya sudah tersusun. Pivot dipilih secara acak. Pivot jenis ini sering digunakan bila kita tidak mengenal list yang akan disusun. Hasilnya pun akan random, terkadang performanya baik, namun terkadang performanya juga buruk. Pivot berasal dari median table. Jadi, cara ini yang paling sering digunakan karena pivot ini bersifat seimbang di mana semua elemen akan dibagi rata dan hasilnya pun cukup baik untuk data yang sebagian sudah disort maupun semua data masih acak. Di sini kita akan lanjut ke simulasi quicksort. Di sini kita mempunyai 8 data. Selanjutnya simulasi quicksort dengan menggunakan pivot tengah, array atau pivot median. Nah, di sini kita punya 8 data. Selanjutnya kita memiliki dua pilihan dalam memilih pivot, yaitu 3 dan 8, namun saat kita membagi bilangan bulat, biasanya akan dibulatkan ke bawah, yang berarti kita akan memilih indeks keempat, yaitu angka 3 sebagai pivot. Nah, selanjutnya kita akan memecah list tersebut menjadi dua bagian, yaitu angka yang lebih kecil dari pivot dan angka yang lebih besar dari pivot dengan cara pertama, kita menyimpan angka pivot sebagai acuan dan mengabaikannya di sini. Anggap saja pivot berada di ujung list. Selanjutnya, kita akan menentukan angka low dan angka high. Angka low berasal dari indeks list paling kiri, yaitu 2. Dan high berasal dari indeks list paling kanan, yaitu angka 1. Setelah kita membandingkan apakah low lebih besar dari pivot dan high lebih kecil dari pivot, jika iya maka kita akan berhenti dan melakukan pertukaran. Contoh, 6 lebih besar dari pivot, di mana seharusnya angka di sebelah kiri lebih kecil dari pivot. Begitupun angka 1, maka di sini kita melakukan pertukaran. Selanjutnya, angka 5 lebih besar dari pivot dan angka 0 lebih kecil dari pivot, maka lakukan pertukaran kembali. Karena indeks ke low sudah lebih kecil dibanding indeks ke high, maka looping selesai dan pivot sudah menempati posisi semestinya, yaitu berada di list indeks ke low. Selanjutnya kita akan melakukan rekursif dan mengulang kembali prosesnya di masing-masing bagian. Bagian kurang dari pivot dan lebih dari pivot. Di sini saya akan menampilkan bagian lebih dari pivot. Di sini kita akan memilih kembali pivot, yaitu 7. Lalu kita akan kembali mengesampingkan pivot. Lalu kita melakukan perbandingan kembali angka high dan low, maka angka 6 dan 8 bertukar posisi. Karena angka low sudah lebih kecil dibanding angka high, maka looping selesai dan pivot bisa menempati posisi list ke low. Kita lanjut lagi. Kelebihan dan kekurangan quicksort. Kelebihannya, 1, karena sorting
langsung dilakukan array asli, maka tidak memerlukan memori tambahan. Yang kedua, performanya tinggi. Kekurangan dari quicksort, jika salah memilih pivot, maka algoritmanya akan sangat buruk. Yang kedua, sulit untuk dimengerti. Oke. Selanjutnya kita akan membuat program untuk quicksorting. Pertama di sini kita ketik include iostream dan using namespace std. Selanjutnya di sini kita akan membuat sebuah fungsi yang nanti akan digunakan untuk menampilkan semua data yang ada di dalam array. Di sini kita ketik void show dengan parameter integer array, indeksnya 0 dan integer size. Lalu ketik lagi for integer i sama dengan 0, lalu i lebih dan kurang dari size, dan i plus plus. Lalu cout array index i. Nah, sehabis membuat sebuah fungsi yang untuk menampilkan array, data yang di dalam array, selanjutnya di sini kita akan membuat proses sorting terjadi, di mana pertama kita akan memilih pivot di ujung list dan membandingkan setiap angka dari sebelah kiri dan kanan, di mana angka lebih kecil dari pivot maka ia akan ditempati sebelah kiri, dan jika lebih besar maka akan ditempatkan di sebelah kanan, serta kita akan mereturn pivot angka paling kanan sebagai acuan proses selanjutnya. Di sini kita ketik lagi integer partition, lalu integer array index 0, lalu integer long dan integer height. Lalu ini biar rapi. Nah, lalu kita sini integer pivot sama dengan array height, lalu integer i sama dengan low dikurangi 1. Lalu kita selanjutnya melakukan perulangan integer j sama dengan low, j lebih kecil dari height, dan j plus plus. Di for-nya kita menggunakan lagi jika array index j lebih kecil sama dengan pivot, maka i plus plus atau i ditambah 1 integer 10 sama dengan array index i titik koma, lalu array index i sama dengan array index j, lalu array index j sama dengan 10. Di sini kita tambahkan lagi integer 10 sama dengan array i ditambah 1, lalu di sini array index i ditambah 1 sama dengan array index height, lalu di bawahnya lagi array index height sama dengan 10, lalu return i ditambah 1. Nah, selanjutnya di sini kita akan membuat function rekursif. Pertama kita akan melakukan proses pivot jika angka masih belum tersorting.
secara ascending, maka kita akan terus menjalankan fungsinya hingga semua angka terurut sempurna. Void quick sort dengan parameter integer array, index, integer low, dan integer height. Lalu di sini kita ketik jika low lebih kecil dengan height, maka integer p sama dengan partition integer array low height, lalu quick sort parameter array low p dikurang 1. Kalau di bawahnya lagi kita ketik lagi quick sort array p ditambah 1 lalu height titik koma. Nah, oke. Di line 42. Nah, di sini kita akan menyiapkan array untuk menampung inputan dari user dengan inputan banyaknya array yang akan disorting. Di sini kita ketik ya untuk ini integer main. Nah, di sini integer size titik 2 lalu cout selesai. Masukkan banyak data, lalu change size, lalu di sini kita ketik lagi integer array size lalu di sini kita akan menginputkan seluruh data dimulai dari array index 0 hingga array ke n. Kita ketik cout, masukkan nilai. Di sini kita rapikan sedikit ya, titik koma, lalu di bawahnya lagi kita ketik for integer i sama dengan 0 titik koma i lebih kecil dari size, lalu i plus plus, lalu di sini kita ketik cout slash n titik koma dan chin. Di sini kita lupa tambah. Nah, chin array index i. Nah, di bawah ini selanjutnya kita hanya tinggal menjalankan fungsi quicksort dan menampilkannya menggunakan fungsi yang telah kita buat sebelumnya. Di sini kita akan mengambil quicksort. Nah, kita ketik array index array 0 size titik koma, lalu cout sorted array atau array yang sudah disorting titik koma, lalu kita panggil show yang tadi sudah kita buat, lalu return 0. Kita coba cek programnya. Oh, ternyata salah, harusnya di sini kita menggunakan titik koma. Nah, kita langsung coba jalankan. Di sini kita masukkan data, misalkan 5 saja, dan kita masukkan nilai yang pertama ada 7, ada 6, ada 13, ada 2, dan ada 9. Nah, ini untuk hasil array yang sudah disorting dan berhasil ya, kita jalankan programnya.
Mungkin cukup sekian dari saya. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.